Mari jemaat kita tunduk kepala kita berdoa. Pagi hari ini kami datang ke bait-Mu yang suci untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kami berdiri di bait-Mu yang suci Tuhan, iman kami mengajar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Semua yang kami miliki datang dari Tuhan. Dan kami juga percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami atas sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh firman, Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa sederhana yang boleh kami mengerti, sehingga kami boleh mengenal Engkau jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom, saudara-saudara sekalian. Gereja Betani membuat program puasa dari tanggal 7 Juni, selesainya 17 Juli, begitu kan? Ini tanggal 21 berarti sudah 2 minggu doa puasanya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang doa dan puasa. Ini suatu pengajaran yang penting, apa yang Alkitab ajarkan oleh Tuhan, saudaraku, supaya setiap jemaat menyimak dengan baik. Karena dalam momen yang sama, ada saudara-saudara kita dari agama lain juga sedang berpuasa, saudaraku. Ya. Pengertian teologisnya pasti beda, penerapannya pun tidak sama, saudara sekalian ya. Tapi sebagai seorang Kristen, kita harus belajar Alkitab ngomong apa tentang doa dan puasa. Siapa yang harus berdoa, siapa yang harus berpuasa, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara berpuasa, apa manfaatnya dari dua hal demikian dalam kehidupan rohani kita, saudara sekalian. Baik, Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6, ayat 5 dan seterusnya, saudara perhatikan. Di Alkitab tertulis hal berdoa ya, ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 16 tentang puasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Demikian firman kita baca, saudara-saudara sekalian. Ini adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku ya. Mengapa kita harus berdoa?
Mengapa sebagai orang Kristen kita harus berdoa? Doa adalah suatu hubungan, menjalin suatu hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Ya. Doa adalah supaya waktu kita berdoa itu, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu disinkronkan dengan kebutuhan kita, saudaraku. Itu namanya doa. D-O-A. Didengar oleh Allah. Saudaraku, sederhana sekali bukan? Bahasa Indonesianya D-O-A, doa. Setiap orang Kristen harus berdoa. Karena nafas orang Kristen adalah berdoa, saudaraku. Tukang sepatu kerjanya jahit sepatu. Orang Kristen kerjanya doa, saudaraku. Itu penting. Oke. Secara teologis ngajarnya begitu. Kita harus berdoa. Orang yang tidak berdoa, hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Sudah pasti. Komunikasinya tidak ada. Suami istri komunikasinya tidak ada, pasti tidak baik itu hubungannya, saudaraku. Pulang ke rumah, habis pulang kerja ke rumah, makan, tidur. Besok jalan, gak ada komunikasinya. Hanya ada komunikasi kalau mau marah, saudaraku. Itu tidak baik. Jadi dengan Tuhan, saudara mau tahu, kenapa ya Pak ya? Kalau saya dengan Tuhan tuh rasanya jauh sekali. Ya iyalah, gak pernah doa. Doa hanya kalau perlu, itu mana bisa, saudaraku. Doa hanya kalau butuh uang. Doa hanya kalau sakit. Kalau enggak ada terjadi apa, enggak doa. Bagaimana hubungannya bisa baik? Bagaimana ada hubungan dekat dengan Tuhan, saudaraku? Doa hanya pada saat dibutuhkan. Salah besar itu, saudaraku. Jangan mau belajar yang seperti itu. Doa bukan karena hanya sesuai dengan kebutuhan aja, Pak. Salah besar. Doa justru suatu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar masalah kalau ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan pun harus doa. Ilustrasinya seperti handphone. Signalnya harus ada. Sekalipun saudara pakai atau tidak pakai, signalnya harus ada. Kalau signal tidak ada, saudara tidak ada hubungan dengan siapapun, saudaraku. Orang tidak bisa kontak kita. Itu dia, saudaraku. Jadi ingat ya, saudaraku, ada orang mengajar, doa kalau sesuai dengan kebutuhan aja, Pak. Tidak benar. Doa itu harus selalu always praying, saudaraku. Begitu. Next, bagaimana? Tadi sudah doa, kemudian doa itu harus gimana Pak Pendeta? Apakah doa itu harus pagi atau malam? Doa itu apakah harus orang sudah nggak ada, sepi baru doa? Saudara perhatikan. Doa yang baik adalah ada orang-orang tertentu dari berbagai level sebenarnya dalam kerohanian kita, saudaraku. Ada yang orang berdoa, dia baru bisa doa kalau sepi, sunyi, bisa konsentrasi dia, saudaraku. Maka dia pilih doa jam 12 malam. Anak-anak sudah tidur semua. Dia pilih doa pagi-pagi subuh, belum ada yang bangun, setan pun belum bangun, saudaraku. Ya kan? Jadi dia doa gitu. Itu level pertama gitu. Nah ketika dia sudah masuk ke rohnya mulai bagus, dia bisa doa tidak tergantung kepada tempat dan waktu. Rohaninya bertumbuh, saudaraku, begitu. Jadi mau berdoa pagi juga bisa, berdoa sore juga bisa, berdoa di tengah-tengah keramaian orang juga bisa, berdoa dalam mobil juga oke, berdoa di kantor juga oke. Dia sudah tidak terganggu konsentrasinya. Berarti orang itu pertumbuhan rohaninya sudah baik. Itu berapa level, saudaraku, begitu. Jadi tidak depend on time and space. Tidak tergantung pada tempat dan waktu, dimanapun dia bisa berdoa. Saya sering doa di pesawat. Karena pelayanannya ke banyak kota, bahkan ke luar negeri, saudaraku. Kalau misalnya Jakarta Surabaya 1 jam tuh kan. Kalau Jakarta Manado itu 3,5 jam, saudaraku. Sampai duduk di pesawat, teman sebelah saya enggak suka dia cerita. Anggap aja enggak kenal, dianggap sombong juga enggak apa-apa lah, saudaraku. Malas saya cerita. Diam-diam aja, senyum aja diam. Dia lihat engkau ini matanya udah tutup, udah tidur dia. Ya udah dia enggak cerita. Nah kalau orang sudah tidak sapa kita, udah diam 3,5 jam. 1 jam Jakarta Surabaya. Itu asik banget doanya, saudaraku. Siapa yang ganggu?
Udah di awan-awan, udah dekat sekali itu dengan surga, saudaraku. Dekat sekali. Tinggal lihat udah sampai itu, saudaraku. Siapa? Kan lebih baik. Ada ibu-ibu tanya sederhana, Pak Pendeta, numpang tanya, boleh nggak, maaf nih Pak Pendeta, boleh nggak doa di kamar mandi Pak Pendeta? Waktu duduk itu Pak Pendeta, iya, iya. Boleh nggak doa di kamar mandi? Boleh? Tidak tergantung pada tempat dan waktu. Ya, boleh. Silakan aja, tapi ingat, jangan dibalik. Kalau mau doa, oh nanti di kamar mandi itu dosa, saudaraku. Tidak, jangan dibalik, itu namanya menghina begitu. Tapi setiap waktu tidak jadi masalah. Pak Pendeta, doa itu masih duduk, berlutut atau berdiri. Tidak ada cara yang baku, nggak ada. Boleh doa berduduk, nggak jadi masalah. Boleh doa berdiri, nggak jadi masalah. Boleh doa berlutut, silakan, saudaraku. Orang sakit doanya bagaimana? Tiduran. Bagaimana dia bisa doa? Dia lagi sakit, saudaraku. Apa enggak boleh? Boleh-boleh aja, saudaraku. Begitu. Tapi dengan cara sikap yang menghargai Tuhan. Itu ingat, saudaraku. Begitu. Jangan sampai nonton TV, angkat kaki setelah doa. Ngapain itu? Itu juga hal yang perlu diperhatikan. Prinsip, saudaraku. Begitu ya. Nah kemudian konten dari doa. Alkitab mengatakan pada saat kamu berdoa, jangan berdoa bertele-tele. Apa maksudnya itu, saudaraku? Begitu. Berdoa dalam bahasa yang panjang, saudaraku. Gitu. Nah ini kadang-kadang kelemahan kita umat Kristen. Tidak teliti setiap doa itu kan baik. Orang yang doa dengan bahasa yang panjang, saudaraku, dia tidak bisa memilah-milah tepatnya doa. Itu begitu. Saya tidak bicara mengenai bahasa roh. Bahasa roh is different. Ini bahasa yang kita mengerti dalam bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia, misalnya begitu, saudaraku. Ya. Tuhan, aku berdoa untuk Indonesia. Berkatilah presiden, wakil presiden, dan pemerintahnya. Amin. Gitu. Tuhan, aku berdoa untuk gubernur Jakarta. Tuhan beri hikmat supaya bisa bekerja sama dengan baik. Amin. Itu good praying, saudaraku. Gitu. Jadi doa itu perlu jelas, teliti, to the point. Yang disebut bertele-tele adalah panjang, dia nggak tahu ke arah mana. Nah itu namanya bertele-tele. Boleh nggak berdoa poinnya banyak? Silakan, mau 10 poin, 50 poin, oke. Tetapi cara doanya pas, tepat, dan singkat. Jangan ditarik panjang-panjang, saudaraku. Ini kelemahan kita. Silakan Pak Anton berdoa untuk doa makan. Tuhan Yesus berkati makanannya, sucikan makanannya. Kami tak ingat orang-orang di Afrika belum makan, ngapain? Nenekmu aja belum makan, itu tidak peduli. Ngapain? Nah itu doa yang sudah seperti suatu doa baku. Kalau doa makan pasti begini. Itu tidak baik, saudaraku. Tidak baik. Tolong Pak Anton silakan doa untuk berkat, doa untuk makan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih makanan ini. Sucikan, kuduskan buat tubuh kami. Berkati orang yang sudah menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai. Kan lebih tepat, lebih bagus. Orang sudah lapar, men. Doanya panjang, 3 jam. Ususnya itu udah keluar semua, saudara. Diungkit-ungkit masalah Mongolia belum makan, Nepal kelaparan. Untuk apa? Ini bukan doa syafaat ini. Kadang-kadang kita tidak bisa bilang, maka disebut doa bertele-tele, tidak tepat pada waktunya. Ingat, saudaraku, jadi belajar berdoa tidak mudah sebenarnya. Harus bisa membilah-bilah. Ada orang berdoa supaya kelihatan hebat, doanya panjang, enggak begitu. Itu malah disebut bertele-tele, forward, saudaraku. Kalau saya sudah lapar, teman-teman, Pak Pendeta tolong doa, saya mari dibuat doa. Tuhan berkati makanan ini, amin, makanlah, saudaraku. Gak ada masalah kok, gak ada masalah. Jadi jangan bertele-tele, kalimat terlalu panjang, gak ada gunanya. Poinnya sudah dapat, itu sudah oke, amin. Lanjut poin doa yang lain. Dan ada juga kita berdoa karena begitu panjang doa, kata dan itu sudah nggak tahu kemana. Dan Tuhan itu pun sudah menjadi kata dan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, Tuhan, ya Tuhan. Itu udah nggak bagus kalau doanya. Ngapain? Ya Bapak tolong kami susah Bapak. Bapak terus, Bapakmu capek dengarnya. Itu namanya bertele-tele, saudaraku. Nggak baik, jangan. Banyak orang, salah satu dipanggil maju ke sini doa. Pasti kaget. Karena nggak biasa berdoa, saudaraku. Sakit baru doa dia. Jangan, not good. Jadi
melatih berdoa pun, ini doa ini puasa, untuk puasa program puasa bagus. Jadi waktu saudara berdoa, waktu saudara ungkapin itu, saudara ngomong itu, roh Tuhan mengajar kita berdoa. Kalimat itu disaring, jadi kalimat lama-lama, jadi bagus kalimatnya, itu saudaraku. Kalau doa point by point tepat jelas, bisa tahu, nah ini kapan doaku sudah dijawab, ini belum, jadi tertata dengan baik, saudaraku begitu. Nanti dari sebulan lihat hasil doanya, Tuhan udah jawab ini belum. Kalau saudara bertele-tele, gak tahu apa isinya, dan kemana Tuhan udah jawab belum, bingung, hanya karena pengucapan aja, for what? Tidak baik. Tapi ada orang ngomong bagus, saudara boleh berdoa dalam posisi apapun, tapi ingat, waktu kamu berdoa dengan berlutut, kau membuka pintu surga. That is good. That's good. Jadi ada beberapa hal tentang doa. Kelemahan kita orang Kristen doa loh. Tidak kuat dari situ, itu nggak bisa mempengaruhi siapa-siapapun saudaraku. Oke, lanjut. Kalau begitu Pak, kalau sudah doa, siapa yang berdoa, tempat berdoa, sikap berdoa, konten daripada doa. Udah ya, sekarang saya berangkat ke puasa. Nanti baru lihat ujungnya, baru praktikalnya kayak apa. Sekarang puasa. For what? Puasa itu, fasting itu untuk apa? Puasa itu saudaraku, bagi kita orang Kristen adalah menunjukkan kalau saya tidak makan 1 hari saja, betapa lemahnya tubuhku. Kan begitu kan? Coba secara medis, secara logikal, saudara melihat tuh. Kalau saudara tidak makan 1 hari aja, seperti apa itu badan? Lemas bukan main begitu. Seperti tidak ada tenaganya. Buat apapun gak bisa. Gitu. Saudara tahu artinya apa itu? Jadi kalau saya tidak makan, lemas sekali, ya sama sekali gak ada gairah hidupnya, gak ada power yang muncul dari saya. Itu merupakan suatu hal yang sangat prinsip, ingat baik-baik saudaraku. Itu artinya, saudara sangat membutuhkan Tuhan. Itu penting dulu saudaraku. Ya itu dulu, yang lain nanti pelan-pelan nyusul. Bahwa badan ini kalau tidak diisi oleh anugerah Tuhan, makanan itu, we are nothing. Ingat itu baik-baik. Itu poin paling VIP point untuk tentang puasa. Jangan salah mengerti ke arah puasa itu. Puasa itu adalah suatu cara yang bergantung kepada Tuhan tanpa kita sadari, suatu bahasa bisu untuk mengatakan, Tuhan kalau tidak ada kamu, saya nggak ada apa-apanya. That is fasting. Itulah puasa, saudaraku. Ingat ya, teologisnya beda dengan agama manapun. Segitu. Nah sekarang, kalau puasa Pak, tentu puasanya ada cara-caranya kan begitu ya. Apa puasa itu? Puasa sudah pasti tidak makan kan begitu ya. Soal makannya. Apa puasa itu boleh minum Pak begitu. Nah, Alkitab mengajar kita banyak hal. Zaman kitab Esther itu, zaman-zamannya Esther itu, waktu dia mengatakan pada pamannya, saudaraku Mordekai itu, kasih tahu Mordekai, aku dan dayang-dayangku kami akan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Gitu dia. Puasa, gitu ya. Zaman di mana Tuhan mengutus Yunus untuk menghancurkan kota Niniwe, kan demikian. Dari rajanya, dari orang besar sampai rakyat kecil, sampai binatang-binatang, mereka puasa semua, kan itu saudaraku. Puasa tidak boleh makan, itu sudah pasti. Boleh minum enggak ya Pak ya? Puasa boleh minum enggak? Di zaman Tuhan Yesus waktu puasa 40 hari lamanya di padang gurun, saudaraku. Setelah dia puasa itu, iblis ngomong, ubahlah batu ini menjadi roti. Ingat tuh. Biasanya kalau orang buka puasa, apa duluan dikerjain Pak? Makan dulu atau minum dulu? Kalau makan bakpao langsung nyangkut dia, tumbuh tumor. Karena dia nggak ada lendirnya, dia mesti minum dulu kan begitu. Nah kalau dia mesti minum dulu, berarti setan akan mengatakan, ubahlah batu ini jadi air dong. Atau ubahlah dari batu ini keluar air, karena kan mau buka puasa. Kenapa iblis ngomong, ubahlah batu ini menjadi roti? Kalau saya bilang possibility, kemungkinan itu bisa terjadi.
Yaitu waktu Tuhan Yesus puasa, di situ ada batang-batang pohon, dari seratnya itu ada air itu. Dia minum air itu. Jadi kalau mau tahu pastinya, nanti udah pulang surga, tanya sana Tuhan Yesus, gitu ya, saudaraku. Gitu. Jadi Pak Pendeta, kalau begitu saya puasa, boleh minum ya Pak ya? Minum apa Pak? Orange juice ya Pak? Itu makan bos. Boleh melon ya itu makan. Air putih. Ya. Jadi lanjut Pak Pendeta, kalau saya sakit boleh puasa nggak? Nah ini prinsip, ingat baik-baik. Tidak ada yang melarang saudara tidak boleh puasa. Jadi saudara harus tahu, Pak aku sakit sih, tapi aku percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya. Lewat puasalah Tuhan bekerja. Oke, tapi ingat baik-baik. Kesehatanmu itu saudaraku, kalau kamu puasa 1-2 hari go on gitu. Tapi kamu tahu fisik ini lemah sekali, misalnya mahnya sakit parah saudaraku. Ya. Tuhan pasti bekerja, saya mau puasa sekali sakit mati besok. Jangan coba-coba sorohani, Tuhan aku pengen, tapi aku enggak bisa perutku Tuhan. Tuhan tuh ngerti kita loh, boleh enggak Tuhan, aku puasa 3 jam, go on. Jadi puasa kalau tentang waktu, ada orang puasa 6 jam, ada orang puasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada orang puasa 10 jam, silakan atur saudaraku. Tapi boleh nggak Pak Pendeta, saya puasa dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, itu bobok namanya. Itu bukan puasa bos, itu bobok. Aku juga bisa, 40 tahun saya puasa begitu, saudaraku. Itu bobok namanya, ingat ya, go on. Boleh nggak Tuhan, aku puasa 3 hari, aku ingin merasakan dimensi rohani puasa itu, tapi badanku nggak memungkinkan. Atau boleh nggak Tuhan 1 hari, go on, silakan begitu. Ya, saya pernah puasa 2 tahun saudaraku, zaman dulu itu, 2 tahun saya puasa. Saya dulu kerjakan, bangun jam 6 pagi, makan, kemudian jam 4 sore saya buka puasa gitu. Kenapa saya puasa sampai begitu lama? Karena dulu saya bekas anak nakal, hidup di dunia orang malam, ya saudaraku, ya, dunia bar, judi lah segala macam saya jalani. Untuk bergantung sama Tuhan itu, untuk melawan keinginan daging itu susah sekali saudaraku. Saya perokok berat dulu, 1 hari 4 bungkus saya merokoknya. Mau lepas itu susah sekali saudara. Ya, harus dengan doa dan puasa. Tuhan saya tidak mau lagi rokok lagi, saya nggak mau lagi rokok lagi. Dengan doa puasa seperti itu Tuhan memberikan kekuatan, bisa merubah banyak hal, bergantung sama Dia. Suatu hari saya ambil rokoknya, tinggal terakhir itu rokoknya diisap tinggal sedikit dia. Ini the last gitu saudaraku. Tuhan mulai hari ini nggak mau merokok lagi, berilah aku kekuatan gitu. Karena terakhir isapannya dan tinggal sedikit, tarikannya agak lama dikit terakhir itu saudaraku. Tarik ya saudaraku, biar asapnya keluar dari sini, keluar semua dia. Ditarik dalam nama Yesus, matiin saudara. 2 minggu saya nggak isap. 3 minggu ketiga luar biasa inginnya. Rokok koko udah di sebelah meja itu, jarum super. Sudah ada geretannya, saya tarik itu rokoknya 1. Tinggal dihidupin aja saudaraku. Tapi lewat doa puasa, Tuhan memberi kekuatan ekstra. Biasanya begitu. Karena takut dosa, udah janji rokok itu hidup enggak ya? Hidup enggak ya? Di geretannya dihidup enggak lama-lama? Enggak lah, nanti Tuhan marah gitu. Akhirnya rokok itu enggak diisap, tapi win-win solution. Enggak diisap, dicium aja, gesek-gesek. Hari ini berapa tahun ya? Maybe already 30 or 25 years saya nggak merokok saudaraku. Gila betul. Gila. 1 batang pun nggak saudaraku. Kalau seperti itu saya merokok sampai hari tidak bisa khotbah, kekuatan sudah nggak ada. Mungkin sudah mati, ini sudah hancur. 1 hari 8 bungkus, 1 hari 4 bungkus saudaraku. How can? Hanya lewat doa puasa loh itu. Kasih tahu suamimu itu, yang bibirnya sudah hitam. Giginya udah kuning, bukan dari gading gajah, kuning karena rokok saudaraku. Sebentar lagi paru-parunya habis, percaya saya. Nanti umur 60, nggak bisa jalan-jalan sama cucu, batuk terus di rumah, jaga rumah di rumah, jadi anjing di rumah.
Anak cucu sama istri pergi jalannya kita nggak bisa batuk terus. Siapa yang mau jaga orang batuk? Batuklah sendiri. Ditemanin seekor dogi. Dogi lihat you batuk, dia batuk, you batuk, batuklah. Saudaraku. Pilih sehat saudaraku, pilih sehat. Iya. Pak, aku sudah candu. Memang itu kalau sudah candu susah sekali. Ya, saya tahu itu. Bukan enggak. Saya lewatin. 1, 2, 3, banyak saya lewatin saudaraku. 2 years. 2 tahun saya fasting. Jadi ada ini. Kadang-kadang lihat ke belakang. Puasa itu sangat penting buat kita. So how? Bagaimana sikap kita berpuasa? Yesus ngajar loh. Pada saat engkau berpuasa, jangan kasih tahu orang lain bahwa engkau sedang berpuasa. Ingat itu, prinsip. Waktu kamu berpuasa, cuci mukamu, kilatin rambutmu, jangan kasih tahu orang bahwa engkau sedang berpuasa. Hanya Bapa di surga yang tahu. Itu penting. Jadi artinya, kalau berpuasa enggak usah kasih tahu orang. Teman-teman, gue lagi puasa, jangan makan di sini. Itu Alkitab nggak ngajar. Justru waktu puasa, Tuhan ingin kita hidup di tengah-tengah society masyarakat di mana kamu bekerja. Biasa-biasa, daily life begitu. Jadi kerja di kantor, teman-teman makan di depan kamu. Enak lu es krim nih John, biarinlah. Justru itu bagus, itu namanya puasa. Gitu, jangan marahin. Jangan suruh orang gak boleh makan depan saya. Gak ada urusan saudaraku. Daily life, jalani sehari-hari. Cuci, jangan kelihatan mukamu seperti muka orang puasa. Ada taik mata di sini. Lemas, gak usah. Jangan sampai orang itu menciptakan kesungkanan dalam hati orang atau kamu. Gak penting. Biasa-biasa aja. Bisa bercanda, bisa. Tapi ingat, puasa itu mulutnya bau men. Dan terlalu dekat orang mati nanti orang bau itu saudaraku. Jaga jarak saudaraku gitu. Tapi enggak usah suruh orang, saya lagi puasa ya, gini, enggak penting. Itu tidak menurut Alkitab enggak begitu. Cuci mukanya, kilatin rambutnya, semangat hidupnya seperti biasa. Saudara tahu, saya hari ini puasa enggak? Saudara enggak tahu kan? Karena semangatnya biasa aja. Itu begitu saudaraku. Penting, Tuhan ngajar tuh. Tuhan ngajar tuh. Jadi waktu puasa silakan atur program sendiri. Gereja memberikan program kan, silakan atur sendiri. Silakan berdoa sama Tuhan. Oke. Jadi kalau doa dan puasa komplit pengertiannya. Yesus ngajar seperti ini. Lantas fungsi kedua hal itu apa-apa? Lewat doa Bapa kami itu very good. Sini saya bacain biar bagus. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Ayat 8 dulu. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 8 dulu. Belum minta, belum doa, belum puasa, Bapak di sorga sudah tahu saudaraku apa kita butuhkan. Itu hebatnya Tuhan. Ya. Belum minta, belum ngomong, sudah tahu. Saudara ingin suatu kerohanian lebih tinggi, saudaraku. Kerohanian lebih tinggi adalah sebenarnya kalau ekspresi diri untuk mau minta, enggak disalahkan saudaraku. Tapi orang rohani tinggi, dia mau minta sesuatu, dia merasa, why should I speak? Kenapa saya harus ngomong? Saya tidak ngomong pun Tuhan sudah tahu kebutuhan saya. Gitu. Tapi mengapa kita harus ngomong? Karena banyak orang ingin mengekspresikannya. Mungkin lagi nangis, Tuhan, aku butuh suami ini. Suami yang dulu udah mati, kasihlah yang baru. Kan begitu saudaraku. Kalau nggak ngomong rasanya nggak sah, nggak ngomong rasanya ketakutnya Tuhan nggak kedengaran, agak budek dia Pak, itu begitu. Harus. Tuhan tahu sekali loh, apa yang kamu butuhkan. Ya. Ingat baik-baik saudara sekalian, yang kamu butuhkan dengan yang kamu ingin itu tidak sama, tidak sama. Butuh needs adalah sesuatu yang memang harus menjadi kepentingan kebutuhan hidup kita, ya kan? Keinginan itu beda. Keinginan adalah bisa aja banyak hal yang sebenarnya tidak perlu pun kamu ingin, itu begitu saudaraku. Tuhan, aku butuh seorang suami yang baik, setia, mengasihi aku. That is what you need. Tuhan kasih itu. Silakan doa. Tapi kalau kamu doa, Tuhan, aku butuh suami yang ganteng, baik, rohani, pintar, kaya, punya rumah 4, mobil 4, papa mama
mamanya sudah mati, nggak punya mertua dia saudaraku. Nah itu urusan tuh, itu urusan saudaraku. Itu urusan loh. Doa begitu akan sulit Tuhan jawab. Kenapa saudaraku? Bukan Tuhan tidak mau kasih, itu seperti baik. Egomu itu muncul, maka doa Bapa kami jadi bagus. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi sebelum doa, nyanyi-nyanyi dulu. Kalau bahasa komputer, cool down dulu. Gitu. Baru dari airport atau dari kantor, bawa mobil di lampu merah lagi ribut sama orang sampai ke sini langsung doa, enggak bagus tuh. Enggak bagus. Tadi doanya nadanya juga jelek. Bapak di surga, aku butuh duit. Itu enggak bagus, saudaraku. Cool down dulu, nyanyi-nyanyi dulu, bermazmur dulu, suasananya udah enak, saudaraku. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu number one itu. Pertama, praise the Lord. Kedua, jangan lupa saudaraku, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Yang duluan waktu doa adalah supaya untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu pas di doa Bapa kami itu. Prinsip itu saudaraku. Baru di bawahnya berisi apa? Permintaan-permintaan kita. Good. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru di bawah, berikanlah makanan kami, lepaskanlah kami, ampuni kami. Itu muncul semua tuh di situ. Taruh di bawah, payung besar kehendak Tuhan. Diproses sama Dia. Khotbah bulan lalu ya, tentang perempuan kanan percaya. Itu dia saudaraku. Gitu. Jadi kalau saudara berdoa, saudara berpuasa, silakan minta. Silakan bergumul semua problem hidup. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, itu including all, bukan hanya untuk makanan, saudaraku. Makanan itu menyangkut semua kehidupan dan menyangkut, saudaraku, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah, menyangkut relasi, baik papa dengan mama, mertua, orang sama-sama bekerja, siapapun mengenai relation, saudaraku. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari penjahat. Itu including kerja setan pun ada dalam hidup kita. Hati-hati. Doalah di situ supaya Tuhan menjaga kita. Semua udah lengkap dalam doa Bapa kami. When you pray and fasting, saudaraku, silakan go on. Maka butuh sekali loh pemahaman seperti ini sebenarnya, saudara. Ya, saudara yang udah kuat doa, kuat puasa, ngerti khotbah hari ini. Iya Pak, saya lakukan itu bertahun-tahun. Hari ini hubungan saya dengan Tuhan, good. Sekalipun saya susah Pak, cintaku tidak pernah luntur sama Tuhan. Ya, tapi yang gak pernah saudaraku, hari ini saya ingin mengatakan, kesempatan buat kita, gerejamu lagi buat program seperti ini. Why don't you try? Kenapa engkau tidak masuk dalam doa puasa? Mungkin saudara tidak bisa sebulan, gak mampu aku Pak. Silakan 3 hari. 3 hari saja. Aku pengen lupa karena urgent sekali kebutuhan saya. Karena masalah saya itu sangat sulit bagi saya. Saya nggak tahu harus buat apa. Fasting. Puasa. Ada loh waktu Tuhan usir setan itu kan. Tuhan mengatakan yang jenis ini harus dengan doa dan puasa. Ada kan? Ya. Hari ini terbuka untuk setiap jemaat untuk mengerti firman dengan baik. Bukan saya ngajar, Tuhan Yesus yang ngajar saudaraku. Supaya setiap kita mengerti apa gunanya doa dan puasa. Apa gunanya? Kalau 2 ini sudah dijalankan, rohani itu upgrade, bagus. Tidak bisa jadi seorang pelayan Tuhan kalau tidak berdoa, tidak berpuasa. Tidak bisa jadi seorang pendeta kalau tidak kuat di bidang ini. Nggak bisa jadi pendeta, saudaraku. Karena menjadi pendeta, seorang pengkhotbah itu memberikan makan rohani kepada jemaat ribuan umat. Gak berdoa, mau jadi apa? Gak puasa, mau jadi apa, saudaraku? Gak bisa. Kekuatan itu datang dari apa? Ketika kita berserah kepada Tuhan. Ya. Coba saya berhenti sebentar, supaya saudara bisa merenung, menyimak. Coba lihat problemmu apa hari ini. Aku ingin lebih dekat sama Tuhan, ya ini dia caranya. Ya. Pak, aku ingin loh punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya seperti ini. Ya. Lihat orang-orang lain kok bisa ya
rajinnya pelayanan begini. Kok saya semua tidak tergerak ya Pak? Pengen rasanya nggak ada kekuatan gitu. Kok saya nggak bisa melawan kelemahan-kelemahan saya ya Pak? Gitu. Saya tahu saya lemah di 1, 2, 3, lemah di situ. Saya udah painful, udah kepahitan, udah merasa saya ingin buang tapi saya nggak ada kekuatan Pak. Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Saya tukang main judi Pak, saya pengen lepas nggak bisa. Saya udah bertobat, udah janji sama istri juga, tangan jempol udah saya potong Pak. Jadi udah susah ambil kartu begitu, nggak main lagi. Punya duit lagi, pakai tangan kiri sekarang mainnya Pak. Tangan kiri potong lagi, pakai jempol kaki jepit kartu. Bukan masalah tangannya dipotong, masalah prinsip di hati. Punya hati enggak? Doa itu kuasanya besar sekali. Puasa itu very strong untuk seorang anak Tuhan. Iya. Ini bukan hal yang main-main. Ini bukan teoritis saudaraku. Orang yang mempraktekkannya itu, dia akan mengalami seperti itu. Waktu dia mengalami, sulit dia utarakan pada orang. Kenapa? Dia rasakan seperti dan satu pribadi dengan pribadi lain. Itu beda pengalaman rohaninya. Yes. Beda pengalaman rohaninya. Lihat Moses berdoa. Diangkat tongkatnya. Allah Yehova. Di belakang sana, kuda tentara Fir'aun sudah mengejar di depan laut besar. Umatmu sudah marah. Mereka pilih lebih baik mati di tanah perbudakan daripada mati di pinggir laut ini. Show me thy way. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku Tuhan. Dia tunjuk dia punya tongkat ke laut. Belah lo saudaraku. Belah lo. Coba kamu tunjuk tongkatmu ke itu, ke bak mandi kamu. Enggak belah saudaraku. Belah lo itu. Waktu mereka perang, Musa angkat tangan, berdoa. Menang itu tentara Israel saudaraku. Capek dia, turun tangannya. Kalah bos. Praying. Kadang-kadang kalau saya ngomong jujur, kita Kristen tuh kalau tidak mengalami demikian, kita anggap doa itu hal yang remeh, itu dia. Ya lah ngomong-ngomong aja Pak, nantilah itu. Suamimu itu, Pak doa yuk, udahlah mama yang doa aja, papa titip ya. Itu saudaraku. Dia mesti kena kanker stadium 4 dulu baru datang, dia Tuhan Yesus, ala ajaib semua nanti dia saudaraku. Malas tuh suami itu, doanya, doa makan aja dia gak mau. Lemah bukan main orang Kristen. Doa makannya nggak mau. Kenapa nggak doa apa? Udah doa dalam hati, double dosanya, bohong dia. Nggak doa apa-apa. Doa makan aja nggak mau. Ayam aja makan doa loh. Coba kamu kasih beras tuh ayam tuh, ya taruh, ya datang ayamnya semua dia makan. Tok 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 tok. Artinya apa? Makasih Tuhan. Makan lagi loh dia. Kita doa nggak mau, kita makan nggak mau doa. Coba perhatikan hidup. Prinsip nih, bawa pulang nih firman hari ini, sederhana kelihatannya. Tapi di sini muncul kekuatan sangat besar. Ya. Mari kita tunduk kepala sebentar. Tenang sejenak. Lihat dirimu masing-masing hari ini. Masing-masing berkata-kata sama Tuhan dalam hati. Ku percaya kau Tuhan membuatku lebih daripada pemenang. Lagu tadi, instrumen dulu. Tunduk kepala sebentar, lihat diri sendiri. Kalau saya boleh tanya, adakah hal-hal yang hari ini membuat kamu susah sekali hidup? Membuat kamu serasa hidup ini kayaknya gak ada gunanya. Dan kalau ditanya hubungan dengan Tuhan, gak tahu lagi lah Pak, seperti Tuhan jauh sekali. Kalau ditanya persoalan, setumpuk Pak, gak tahu lagi bagaimana menghadapinya. Kalau tanya doa, terdiam 1000 bahasa. Udah doa, tapi benar gak doanya? Bertele-tele. Hari ini, janji sama Tuhan dalam hati. Aku mau ikut program gereja ini. Aku mau doa puasa Tuhan. Mampukan saya
untuk mengenal Engkau lebih dalam. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan sudah mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum engkau bertanya. cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Awal satu kali lagi kita nyanyi. Engkau yang lebih tahu Yang sudah puasa berapa hari saja, taruh tangannya di dadanya. Taruh tangan di dadanya. jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Instrumen lembut saja. Kita akan akhiri ibadah ini. Bagi yang merasa hari ini firman menyentuh sekali, Pak, aku mau doa dan puasa. Kau janji dalam hati hari ini. Hanya Tuhan yang tahu janjimu. Kasih tahu dia. Omong lewat hati. Aku mau puasa Tuhan. Ngomong. Tuhan yang lihat sekarang setiap hatinya. Yang sudah berpuasa, udah ikuti program. Kasih tahu Tuhan. Beri aku kekuatan untuk melanjutkannya. Biar aku mengalami Engkau jauh lebih lagi. Biar aku mengalami Engkau lagi, Tuhan. Kau yang susah sekali hidupmu hari ini, sulit sekali. Kau mau tidak mau, kasih tahu Tuhan, aku harus doa dan puasa. Janji ayo. Tuhan hari ini berfirman. Refnya satu kali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya kita berkata,